Summal miyahu mongko nuli utawi pira-pira banyu tangqasimu iku terbagi opo almiyah. Summal miyahu mongko utawi pira-pira banyu iku tangqasimu terbagi opo almiyah ala arbaati aksam atas 4 pira-pira macam. Dari pembagian di atas 7 menjadi 2, dari 2 dibagi lagi menjadi 4 karena ini ditinjau dari sisi lain. Paham ya? Ditinjau dari sisi lain. Makanya fikih itu dari sisi ini kadang menghasilkan keputusan seperti ini. Cuman dari sisi yang lain kadang memutuskan hukum yang berbeda. Contoh ini contoh rokok. Rokok itu ini sekilas bisa haram bisa tidak. Haram itu apa? Kalau untuk pelajar umpamanya punya uang, tapi uang itu digunakan untuk khusus untuk pembayaran SPP ya, umpamanya. Ternyata tidak dibayar SPP tapi digunakan untuk membeli rokok. Oh, berarti praktek kejadian semacam ini rokok itu hukumnya haram. Paham ya? Kalau kita sudah berkeluarga punya uang yang mestinya uang ini digunakan untuk menafkahi keluarga, anak dan istri umpamanya. Memang adanya cuma ini saja, tapi kita tidak digunakan untuk menafkahi. Tapi kita mendahulukan membeli rokok. Beli rokok sedangkan anak dan istri terlantar. Oh, berarti itu hukumnya haram. Tapi kadang bisa jadi berbeda. Dalam al-halal wal haram fi Islam dijelaskan seperti ini. Kalau ada dokter spesialis al-atibba al-thiqah, dokter spesialis mengatakan bahwa Mas Nabil ini penyakitnya tambah parah, kecuali harus merokok umpamanya. Jadi rokok termasuk salah satu yang bisa mengobati atau yang menjadi penawar sembuhnya penyakit Mas Nabil. Oh, berarti kalau itu memang rekomendasi dari dokter yang ahli, yang spesialis, oh berarti bisa jadi merokok itu hukumnya wajib. Paham ya? Akad nikah umpamanya bisa haram, bisa wajib, sunnah, mubah dan makruh dan seterusnya. Kenapa? Karena ditinjau dari sisi yang berbeda. Jadi ada 4. Yang pertama ahaduha utawi salah satunya arba'ah. Tohirun itu air yang suci fi nafsihi ing dalam awake banyu. Air itu suci. Mutahhirun li ghairi. Mutahhirun dan mensucikan. Mutahhirun dan mensucikan li ghairihi maring liyani banyu. Terus ghairu makruhin dan tidak makruh isti'maluhu opo memakainya banyu. Tidak makruh menggunakan air tersebut. Wawa utawi banyu al-ma'ul mutlakuh itu air mutlak. Air mutlak itu artinya tidak ada nama yang tidak ada nama yang lengket. Paham ya? Tidak punya nama yang lengket. Bisa berubah. Mutlak atau air yang bebas anggoyidin lazim dari batas lazimin yang menetap. Oleh karena itu fala yaduruh mongko tidak bahaya al-ghayyidul fak. Al-ghayyidu apa qayyid al-munfaku yang lepas. Qayyid yang lepas. Contohnya kama il-bi'ri seperti banyu sumur. Air sumur itu punya qayyid tapi tidak lazim. Fi kaunihi ing dalam onone ma'ul bi'rih mutlakon itu air mutlak. Bagian yang pertama adalah air itu suci, mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Dan ini namanya air mutlak. Apa air mutlak? Air mutlak itu adalah sebuah air yang memang
tidak punya nama yang lengket. Tidak punya apa? Tidak punya batasan qaid yang lengket. Artinya apa? Kita ketika memindah air ini ya namanya ganti. Contoh air sumur. Air sumur. Dipindah ke ember namanya ya ember, air ember. Dipindah lagi ke wadah yang lain ganti nama. Dipindah dari satu wadah ke wadah yang lain itu namanya mesti ganti. Bedanya gini. Bedanya air itu bukan air mutlak. Air yang punya qaid lazim. Contohnya apa? Seperti air bunga mawar. Dipindah ke ember apa namanya? Air bunga mawar. Dipindah lagi tetap namanya air bunga mawar. Dipindah lagi tetap namanya air bunga mawar. Nah, bagian yang kedua ini air bunga mawar. Ini karena dipindah dari satu wadah ke wadah yang lain dengan nama yang sama. Oh berarti ini bukan air mutlak. Karena bukan air mutlak berarti tidak sah kita menggunakan untuk wudhu. Jelas airnya suci, pahamnya suci, tapi tidak mensucikan. Atau gini, ada air teh, suci nggak air teh? Suci. Tapi kalau kita wudhu dengan air teh, bagaimana wis? Gini, air teh ini ketika dipindah dari satu wadah ke wadah yang lain, kira-kira apakah ganti nama apa enggak? Namanya tetap. Oh, karena tetap berarti bukan air mutlak. Karena bukan air mutlak, oh berarti apa? Berarti tidak mensucikan. Kalau airnya suci, tehnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Beda hanya air sumur. Kita memindah ke jeding, ganti air jeding. Diganti lagi ember, terus diganti lagi ke apa? Wadah-wadah yang lain, entah itu warnanya yang berbeda, apa namanya juga berbeda. Bedanya dengan air kopi, air teh, air bunga mawar, air apa lagi? Air sosroh. Jadi kalau aqua bagaimana aqua? Hah? Suci dan mensucikan. Wes yang kedua wasani utawi kang kaping pintu itu tohirun air yang suci. Yang kedua air suci mutahhir dan mensucikan. Tapi makruhun dan makruh isti'malu opo menggunakan banyu fil badani ing dalam badan. La fi saubih bukan ing dalam pakaian. Air itu suci mensucikan, tapi makruh digunakan untuk tubuh bukan baju. Wawa utawi banyu itu almaul musyamasuh, itu air yang terkena pancaran sinar matahari. Air musakhonut tegese air yang panas. Tegese air yang panas bita'thiri syamsi kalawan pengaruhnya matahari. Fihi ing dalam maun. Wa inna ma yukrahu hanya saja makruh opo maun syar'an atau al-musammas syar'an ing dalam secara syarak bikitrin harin bikitrin ing dalam satu daerah atau satu negara sama saja harin yang panas fi inain ing dalam satu wadah muntabain yang ditempel. Illa ina an-naqdih kecuali wadah dari emas dan perak. Li sofai jauharihima karena bersihnya berliannya an-naqdi. Naqdi apa naqdaini? Tadi di depan illa ina an-naqdi apa naqdaini? Hah? Wah, berarti kitab ini yang
kurang ya nunnya. Cetakan apa ya? Maktab Al-Barokah. Cover bagus ya, kertas bagus, tapi salah penulis, bukan salah, kurang. Mestinya isim tasnya kok isim mufradnya. Naqdaini ya, nah, kan. Di sini illa ina an naqdini, kurang ya dan nunnya. Kecuali wadah yang dari emas dan perak. Kenapa? Li sofai jauharihima, karena bersihnya berliannya emas dan perak. Tapi wa idza barajah, dan nalaikani dingin opo maun, mongko zalat mongko hilang al-gharah itu opo hukum makruh. Wakhtarah lan memilih An-Nawawi sapa Imam Nawawi adamal karahati ing tidak makruh mutlakon ing dalam secara mutlak atau mutlakon hale mutlak. Wa yukrahu lan makruh aidan hale manis syadidus sukhunati opo banyu yang sangat panas. Syadidus sukhunati opo banyu yang sangat panas, wal burudati lan banyu yang sangat dingin. Bagian yang kedua, air itu suci, mensucikan, tapi makruh digunakan untuk tubuh. Tapi kalau digunakan untuk cuci baju nggak masalah, apalagi cuci piring. Air yang kedua ini, bagian yang kedua ini adalah air yang panas sebab terkena pancaran sinar matahari. Paham ya? Cuman di sini makruh ini kalau kita berada di daerah yang panas. Di kitab itu begini. Negara itu ada kalanya mu'tadil, sedang-sedang, artinya punya dua cuaca ya. Kalau enggak musim dingin, musim panas. Seperti Indonesia. Lah, ketepatan yang hukum panas ini memang di negara-negara yang memang panas. Contoh mungkin seperti di Yaman umpamanya, di negara Yaman umpamanya. Kalau di India gimana Indianya? Kalau di Afrika gimana? Jadi intinya dia cuman panas, enggak punya musim hujan. Atau mungkin ada tapi memang sering panas. Jadi seperti itulah yang memang hukum makruh ini terjadi. Lah kenapa kok makruh? Makruhnya kok berbeda antara digunakan untuk tubuh dengan pakaian. Digunakan wudhu itu makruh, digunakan mandi besar makruh. Sedangkan kalau kita cuci baju, cuci piring nggak makruh. Kenapa? Karena gini, dijelaskan, saya dulu pernah baca dalam kitab Ibanatul Ahkam insyaallah. Karena alasannya antara lain secara penelitian tim medis bahwasanya air yang seperti ini panas gara-gara terkena pancaran sinar matahari itu bisa menimbulkan kurang sehatnya tubuh. Paham ya? Makanya dibedakan antara apakah air ini digunakan untuk tubuh atau cuci baju atau mungkin piring. Kalau untuk piring baju silahkan, tapi untuk tubuh ini kurang baik untuk kesehatan. Itu secara penelitian tim medis. Makanya gini, setiap larangan dalam fikih, dalam agama maksudnya, baik itu haram apalagi makruh pun, kalau itu larangan berarti itu ada nilai-nilai negatif. Paham ya? Contohnya hadis melarang kita makan minum dalam keadaan berdiri ya. La tashrabanna ahadukum qa'iman umpamanya. Kita enggak boleh minum atau makan dalam keadaan berdiri, apalagi sambil jalan. Kenapa? Karena memang itu ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya, mungkin bisa nanti akan bisa menimbulkan penyakit apa umpamanya. Antara lain seperti ini. Kenapa kok dimakruhkan ketika digunakan untuk tubuh? Karena secara penelitian tim medis itu memang kurang baik, kurang sehat untuk kesehatan tubuh. Paham ya? Terus kalau seperti kita di Indonesia bagaimana? Enggak apa-apa. Atau mungkin kita berada di hotel ya. Hotel itu ada dua pilihan. Ada yang untuk
air panas, ada yang dingin. Bagaimana ya, nggak apa-apa. Paham ya? Karena saya sempat baca-baca, ternyata enggak. Jadi kalau yang di hotel itu tidak termasuk kategori ini. Artinya tidak sampai hukum makruh. Silakan pakai air yang panas. Cuma nanti ada di bawah makruh pakai syadidus sukhuna wal burudah. Jadi begitu juga makruh memakai air yang sangat panas dan juga air yang sangat dingin ini yang di bawahnya. Wa yukrahu aidan syadidus sukhunati wal burudah. Begitu juga makruh menggunakan air yang sangat panas dan juga sangat dingin. Nah, mungkin dari penjelasan ini, kalau kita air panas yang di hotel, tapi tidak termasuk yang tadi loh, bukan berarti taksirus syamsi, artinya tidak disamakan dengan pancaran sinar matahari. Mungkin dianggap makruh sebab ini syadidus sukhuna wal burudah, air itu sangat dingin dan juga sangat panas. Kecuali kalau memang itu asli, seperti contohnya kita bermalam di Pacet atau di Malang umpamanya. Nah itu kan sudah asli dinginnya, sudah asli dingin. Cuman seperti ini, Imam Nawawi berpendapat adamal karohati mutlakon. Jadi menurut beliau tidak mutlak, tidak makruh secara mutlak, baik itu air sangat dingin dan juga sangat panas. Jadi pendapatnya Imam Nawawi yang dipilih oleh beliau tidak makruh, baik itu air itu dingin atau panas. Fikih seperti itu, kadang ada perbedaan pendapat ya, atau yang dikenal dengan khilafiyah, perbedaan pendapat. Wal qismu salis.